Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2294-2296. Inilah mengapa jelas Li Zhengwei melakukan kesalahan besar. Li Zhongde hanya merampas hak Li Zhengwei untuk menjadi kepala keluarganya, memenjarakannya dan tidak membunuh siapapun. Karena jika kamu membunuh Li Zhengwei, kamu akan mencabik-cabik wajahmu bersama Li Fengzheng. Selama bertahun-tahun, pemandangan keluarga Li sebagian besar dibawakan oleh dua orang, satu adalah Li Zhengwei, yang lainnya adalah Li Fengzheng. Jadi Li Zhongde juga sangat sulit. Dia benar-benar ingin menyingkirkan Li Zhengwei, tapi dia benar-benar tidak bisa. Keluarga Li tidak tahan dengan kemarahan Li Fengzheng. Mendengar ini, Jericho Li mencibir, pada akhirnya, itu hanya sekelompok orang yang penakut. Pantas saja keluarga akan menolak di sini. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Saya akan memberi Anda dua cara. Entah saya akan membunuh Li Zhengwei dan Li Fengzheng dengan senang hati. Cara kedua, saya akan melakukannya sendiri. Namun cara kedua tidak sesederhana membunuh mereka berdua. Sejujurnya, dia berharap orang-orang ini memilih cara kedua, karena dengan cara ini, dia bisa menyingkirkan semua orang yang pernah membunuhnya, dan kemudian dia bisa mengatur kembali keluarga Li. Dia berencana membersihkan pintu untuk leluhurnya. Tidak peduli apa, dia tidak ingin melihat keluarga Li menghilang. Namun saat keluarga Li mendatanginya, dia yakin akan membersihkan pintu dan membasmi semua ngengat. Dan di bawah kepemimpinannya, keluarga Li ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah beberapa orang berubah. Li Tianyai merasa tidak enak, dan dengan cepat dan hati-hati berkata, jika kamu ingin melakukannya, tidakkah kamu akan membiarkan kami pergi? Apa yang kamu katakan? Jericho Li berkata sambil tersenyum, dia sangat lancang. Jangan bilang padaku bahwa dia tidak pantas mendapatkan pujianmu. Saat salju longsor, tidak ada kepingan salju yang tidak bersalah, jadi jangan berpikir untuk mengambilnya. Li Tiansheng dan Li Tianhai terlihat sangat jelek ketika mereka merasakan niat membunuh dalam kata-katanya. Niat membunuh itu nyata. Mereka akhirnya mengerti bahwa Jericho Li sebenarnya tidak ingin melepaskan keluarga Li, dan sangat tidak ingin meringankan hubungan. Satu-satunya cara untuk meringankan hubungan kedua belah pihak adalah dengan membunuh Li Zhengwei. Tapi jalan ini. Wajah Li Zhongde sedikit berubah, dan dia menggigit giginya, mengapa kamu begitu berdarah dingin, cucu dari Master Evergreen? Aku berdarah dingin. Hahaha. Jericho Li langsung tertawa terbahak-bahak, penuh ironi dan jijik. Dia memandangnya dengan tatapan idiot, lama-lama, kamu bajingan tua, kamu juga pria yang sangat baik. Benar. Lagi pula, kamu telah menikmati manfaat Li Zhengwei selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa menyerah begitu saja? Kita semua memakai celana, jadi jangan menutupinya. Kamu tidak malu, aku malu. Jika aku berdarah dingin, kamu tidak akan berdiri di sini berbicara sekarang. Wajah orang-orang berubah. Apakah dia bahkan ingin membunuh mereka? Jangan khawatir, aku tidak ingin membunuhmu anjing-anjing tua. Jika aku tidak ingin nakal, aku akan menyebutnya topi. Benar saja, aku tidak bisa bersikap baik padamu. Kamu bisa istirahat. Yakin bahwa Li Fengzheng, yang bangga padanya, bukanlah seorang kentut di mataku. Dia berada di 10 besar daftar Dewa Perang, peringkat 10. Keluar dari sini. Pertemuan Master akan segera dimulai. Saya pikir dia akan berada di atas panggung, kan? Kalau begitu aku akan mengirim mereka ke neraka. Begitu kata-kata itu keluar, Jericho Li berbalik dan pergi. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Beberapa orang tidak akan tercerahkan meskipun Anda terlalu banyak bicara. Sejak awal, dia tidak memiliki ekspektasi terhadap keluarga Li. Bahkan barang antik itu, menurutnya, hanyalah sekelompok anjing tua yang keras kepala. Di mata orang-orang ini, benar atau salah tidak seefektif manfaat yang diperoleh Li Zhengwei. Jericho Li merasa setelah dia membunuh Li Fengzheng dan Li Zhengwei, dia harus membersihkan keluarga Li. Dia tidak mengumpulkan kain. Jika keluarga seperti ini tidak dibersihkan, cepat atau lambat akan dikalahkan. Melihat punggungnya saat dia pergi, Li Zhongde menghela nafas dalam-dalam, aduh. Tapi Li Tiansheng sedikit marah, dia terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Dia benar-benar kesal dengan nada bicara Jericho Li. Jelas mereka ada di sini untuk membujuk dan bernegosiasi, tetapi Jericho Li tidak memberikan muka sama sekali.
Li Zongde memelototinya. Lao Zong, dia seperti ini. Apakah Anda ingin memihak padanya? Dia sama sekali tidak memperhatikan keluarga Li. Li Tiansheng marah ketika memikirkan sikap Jericho Li barusan. Tapi Li Tianye menggelengkan kepalanya, kalau begitu kamu harus berkata, apa yang ada di keluarga Li yang bisa dia lihat. Ini. Li Tiansheng tidak bisa berbicara sekaligus, jadi dia langsung berhenti berbicara. Li Tianye menghela nafas dan berkata sambil tersenyum pahit, sekarang pavilion Wuchen telah dimasukkan ke dalam tasnya. Dia memiliki alkimia yang lebih luar biasa daripada Raja Dan dia juga bisa membuat Lingbao. Ayahnya adalah ahli Lingfu, Suanyi, dan dia juga ahli dalam susunan. Katakan padaku, klan yang serba bisa, apakah kamu perlu menghormati keluarga Li? Bahkan bekas pavilion Wuchen dan bahkan sekolah Kongtong, apa yang bisa mereka bandingkan dengan potensinya? Dari sekolah Suanyi. Belum lagi dia memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Dan. Sepatah kata membangunkan si pemimpi. Ya, sekte Suanyi saat ini tidak dapat dibandingkan dengan sekte lainnya. Baik Jericho Li maupun Li Wenyan memiliki kekuatan yang besar. Belum lagi, Suanyi Men telah menghasilkan kekayaan luar biasa berkat dua produk populer Ling Yaojiu dan Ling Kuan Sui, dan sumber daya di sekte tersebut sangat kaya sehingga sangat buruk. Apa yang diinginkan Suanyi Men? Belum lagi keluarga Li, bahkan gerbang besar sekolah Kongtong yang sudah diwariskan ratusan tahun pun masih bisa dipandang hina. Menurut saya, dalam waktu kurang dari 10 tahun, sekte Suanyi akan mampu masuk eselon 2 bahkan bersaing dengan sekte Kunlun. Apalagi dengan bakat silatnya, kemungkinan besar dia akan seperti nenek moyang Kunlun. Masih bisa berbicara dengannya sekarang, tapi tak lama lagi, kemungkinan besar keluarga Li tidak akan ada. Meskipun kata-kata Li Tianye terdengar mengkhawatirkan, beberapa orang jelas merasa bahwa ini adalah kebenaran. Belum lagi kekuatan Jericho Li yang kuat, daya tarik alkimianya telah melampaui Raja Asli Dan. Selain keahliannya dalam memurnikan senjata, jika dia benar-benar ingin berurusan dengan keluarga Li, dia bisa mengeluarkan pil bermutu tinggi, Lingqi dan Lingbao. Banyak dari mereka yang bersedia membantu yang kuat dan menghancurkan keluarga Li. Untuk sesaat, Li Tiansheng, yang masih sedikit tidak yakin, menjadi khawatir. Apa yang bisa saya lakukan? Sepertinya kita hanya bisa melakukan apa yang dia katakan, kata Li Zongde dingin, dengan sedikit kekejaman dan tekad di matanya. Bunuh bajingan itu secara diam-diam. Bab 2295. Apa? Li Tiansheng terkejut. Sebelum keadaan menjadi lebih buruk, kita harus mengambil keputusan. Li Zongde jelas akan membakar jembatannya. Ini adalah kesempatan terakhir bagi keluarga Li. Jika dia tidak mengambil tindakan tegas, seluruh keluarga mungkin tidak ada. Saat itu, apa gunanya keputusan tegas? Merasakan kekejaman dalam kata-katanya, Li Tiansheng akhirnya menghela nafas, leluhur, saya mengerti. Ketika beberapa orang memutuskan untuk membunuh Li Sengwei, Li Tianye menerima panggilan telepon, dan wajahnya berubah. Li Sengwei melarikan diri. Begitu kata-kata itu keluar, wajah semua orang di sekitar berubah dan mereka semua terkejut. Apa masalahnya? Begitu telepon ditutup, Li Tianhai bertanya dengan tergesa-gesa. Wajah Li Tianye jelek. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, penjahat itu menyuap penjaga penjara bawah tanah dan memberitahu Li Fengzheng. Li Fengzheng dengan paksa membawa orang itu pergi. Apa? Singkatnya, Li Zongde dan yang lainnya semuanya panik. Awalnya, mereka memutuskan untuk membunuh Li Sengwei, tetapi hasilnya bagus. Pada saat ini, Li Fengzheng meninggalkan sekte Kongtong dan menyelamatkan Li Sengwei. Mereka khawatir Li Fengzheng akan datang untuk menyelamatkan orang ketika dia mengetahui situasi Li Sengwei. Alhasil, apa yang mereka khawatirkan pun terjadi. Sekarang orang-orang sudah pergi. Dengan kemampuan keluarga Li, sangat mustahil membunuh Li Sengwei dan putranya. Ini masalah besar. Mata Li Zongde gelap dan gemetar. Li Tianye menarik napas dalam-dalam, dengan wajah bermartabat. Dengan gaya ayah dan anak mereka, mereka pasti akan membalas keluarga Li. Keluarga Li dalam bahaya. Mereka semua mengetahui keutamaan ayah dan anak, dan mau tak mau mereka mengkhawatirkan situasi keluarga. Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Tianhai tidak tahu. Dengan kekuatan kita, jika mereka benar-benar ingin membalas dendam terhadap keluarga, saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ya, seseorang bisa menghentikan mereka. Li Zongde tiba-tiba mengatupkan giginya. Li Tianhai tertegun dan segera menjawab, maksudmu dia? Ya.
Sekarang hanya dia yang bisa menghentikan mereka. Li Zongde berkata dengan suara yang dalam. Tapi, negosiasi barusan telah gagal. Li Zongde, dengan tegas dan tanpa ragu-ragu, segera menarik seorang murid sekte Suanyi di pintu. Silakan masuk dan lapor ke Anda Tuan Kecil, dan katakan bahwa kami bersedia membuang seluruh keluarga sesuai keinginannya dan membiarkan dia mengiring kami di masa depan. Minta dia untuk membunuh Li Fengzheng dan putranya. Leluhur. Li Tiansheng dan yang lainnya tercengang. Untuk sesaat, mereka mengira telinga mereka mengalami halusinasi, dan mereka memandangnya dengan ngeri. Laosu, sama sekali tidak. Li Tiansheng segera membujuknya, dia sangat memusuhi keluarga Li. Jika keluarga itu diserahkan padanya, saya khawatir seluruh keluarga tidak akan ada lagi. Ya, tidak mungkin dia baik hati. Li Tianhai juga dengan cepat membujuk. Tetapi jika tidak, apakah dia akan membiarkan keluarga Li pergi? Kata-kata Li Zongde membungkam dua orang yang baru saja bertengkar. Haha, jangan katakan apa-apa. Jika kamu ingin dia melepaskan keluarganya, itu adalah satu-satunya cara dan satu-satunya cara untuk membiarkan keluarga melewati krisis. Aku berharap dia bisa berbaik hati dan memberi nafkah pada keluarga. Pada titik ini, Li Zongde juga sangat tidak sabar, tetapi tidak mungkin. Li Sengwei melarikan diri, dan Li Fengzheng kembali. Dengan gaya sombong ayah dan anak mereka pasti akan melancarkan balas dendam gila-gilaan pada keluarga Li. Keluarga besar Li tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan Li Fengzheng. Meskipun Jericho Li akan membunuh Li Sengwei dan Li Fengzheng, dia tidak mengatakan akan membiarkan keluarga Li pergi. Jika Anda ingin menyelamatkan nyawa begitu banyak orang di keluarga Li, Anda harus menyerahkan keluarga tersebut. Tidak ada jalan lain. Murid itu, melihat bahwa orang-orang ini tidak pergi, hendak mengusir mereka, tetapi dia tercengang ketika mendengar kata-kata Li Zongde. Setelah sekian lama, dia berkata dengan takjub, "Oke, saya akan masuk dan melapor." Setelah beberapa saat, Jericho Li tercengang setelah mendengar kembalinya murid-muridnya. "Apa yang kamu katakan? Mereka akan menyerahkan seluruh keluarga kepadaku. Apakah lelaki tua itu sangat bahagia?" Murid itu ragu-ragu dan menjelaskan, "Sepertinya saya baru saja mendengar mereka berkata bahwa Li Fengzheng sepertinya telah kembali dan menyelamatkan Li Sengwei." Mendengar perkataan tersebut, Jericho Li tiba-tiba tersadar, "Saya baru saja berkata, bagaimana bisa orang baik bisa begitu pintar?" Ternyata dia takut dibalas oleh Li Fengzheng dan harus melakukannya. Li Zongde dan yang lainnya menjadi pintar. Ternyata dia tidak punya pilihan selain mengambil kebijakan buruk tersebut. Tapi itu kebijakan yang buruk, tapi berhasil. Awalnya, Jericho Li berencana untuk membersihkan Li Sengwei dan Li Fengzheng, mengambil kendali keluarga Li, dan kemudian mengatur kembali keluarga tersebut. Sekarang Li Zongde mengambil inisiatif untuk menyerahkan keluarganya, sehingga dia terhindar dari masalah. Kembalilah dan beritahu mereka bahwa saya setuju dengan tuntutan mereka. Saya akan menyingkirkan Li Fengzheng dan putranya. Tapi mulai sekarang, saya akan bertanggung jawab atas keluarga Li. Biarkan dia membawa token tuannya. Jericho Li tidak sama sekali tidak berniat bersikap baik. Pertama-tama, dia harus mengendalikan kekuatan keluarga Li di tangannya sendiri. Murid itu segera keluar dan memberitahu Li Zongde dan yang lainnya. Apakah dia benar-benar setuju? Li Zongde merasa lega. Ya, tetapi Tuan Kecil berkata bahwa dia akan menyingkirkan Li Fengzheng dan Li Sengwei untukmu, tetapi keluarga berada di bawah tanggung jawabnya, dan token tuannya harus diberikan kepadanya. Murid itu berkata tanpa ekspresi. Ini. Li Zongde sedikit malu, tetapi dia tetap mengeluarkan token pemiliknya. Ini adalah milik pemiliknya token. Hanya ada satu bagian. Tolong berikan padanya. Murid itu mengambil token itu dan berbalik. Melihat punggungnya, ekspresi Li Tiansheng sedikit tidak nyaman, apakah pantas memberinya hak pemilik rumah? Terserah sekarang, apalagi yang pantas. Li Zongde tersenyum masam. Pada awalnya, saya melihat bahwa Li Feng hanyalah seorang anak laki-laki yang anti kurus. Meskipun dia adalah anggota keluarga Li, hatinya tidak pernah tertuju pada keluarga. Ayah dan putranya menyalahgunakan kekuasaan keluarga mereka dan terus-menerus menghasilkan keuntungan bagi diri mereka sendiri selama bertahun-tahun. Keluarga itu dipanggang di atas api. Sekarang perselisihan telah diselesaikan, tidak ada jalan untuk kembali. Namun, Li Fengzheng juga seorang jenius sekali dalam 1000 tahun. Li Tiansheng berpendapat bahwa dengan bakat dan kekuatan Li Fengzheng, meskipun hatinya tidak tertuju pada keluarga, manfaatnya bagi keluarga adalah masih terlihat. Terus kenapa?
Jika Anda kehilangan dia, akan sangat bermanfaat jika Anda bisa menukar keluarga dengan kesempatan yang lebih baik. Li Zongde menggelengkan kepalanya. Sekarang aku hanya berharap dia bisa menepati janjinya, dan keputusan yang kubuat hari ini bukanlah sebuah kesalahan. Menyapukan pandangannya ke sekeliling kerumunan dan berkata, kembali dulu. Kita tidak hanya sekedar menyampaikan kejadian hari ini saja, tapi juga melakukan pencegahan terlebih dahulu. Tentu saja, Li Fengzheng dan putranya berjaga-jaga. Bab 2296. Nanti, Jericho Lee merilis berita tentang trennya sendiri, dan dia akan menghadiri pertemuan ahli pemurnian. Yang disebut pertemuan master mirip dengan pertemuan Dandao, yang sebagian besar dihadiri oleh anggota master. Ini lebih profesional. Bagaimanapun, ambang batas alkemis lebih tinggi daripada ambang batas alkemis. Jericho Lee ingin berpartisipasi dalam konferensi ini terutama karena dia ingin memimpin Li Fengzheng untuk muncul dan membunuhnya. Ia berspekulasi bahwa banyak anggota sekte agama juga akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, yang juga merupakan kesempatan baik untuk mengetahui kekuatan sekte-sekte besar tersebut. Dengan kebenciannya padaku, tidak ada alasan mengapa dia tidak mau ambil bagian di dalamnya. Jericho Lee mencibir di bibirnya. Li Sengwei berharap dia ingin mati saat itu juga, tetapi dia begitu mengancam Li Fengzheng sehingga Li Sengwei pasti akan membiarkan putranya berpartisipasi. Setelah dia membunuh Li Fengzheng di pertemuan majikan, dia mampu memperbaiki keluarga Li. Pertemuan master akan diadakan dalam seminggu. Ini waktu yang tepat untuk pergi ke tempat rahasia pertemuan dan Dao setelah kompetisi. Setelah memikirkannya, dia menghubungi Wen Renzong lagi. Wen Renzong, sebagai ketua asosiasi, dapat mendekatkan tempat asosiasi ke Puncak Baiyun, atau sekadar di Puncak Baiyun. Dengan begitu, usai pertemuan, dia bisa langsung membereskan keluarga Li tanpa harus berkeliling. Wen Renzong langsung menyetujuinya dan menetapkan lokasinya di Puncak Baiyun. Belakangan, Jericho Lee menemukan Li Wenyan. Mereka memberimu token pemiliknya. Li Wenyan tampak terkejut, dan sepertinya dia tidak dapat menerima berita itu untuk sementara waktu. Jericho Lee mengeluarkan token pemiliknya. Li Sengwei dicabut hak pemiliknya. Dia diam-diam memberitahu Li Fengzheng bahwa Li Fengzheng telah membawa seseorang untuk menyelamatkannya. Mendengar ini, Li Wenyan tiba-tiba menyadari, mereka khawatir tentang balas dendam Li Fengzheng dan putranya, jadi untuk menyelamatkan keluarga, mereka berkompromi dan sujud. Yah, kamu tahu, dengan kekuatan Li Fengzheng, tidak ada seorang pun di keluarga Li yang bisa menghentikannya. Apalagi sekolah Kongtong di belakangnya. Jika bukan karena premis ini, aku khawatir Li Zongde dan yang lainnya tidak akan berkompromi. Mereka pintar. Mereka tahu mereka tidak bisa mengatasinya, jadi mereka ingin menggunakan Anda untuk menghentikan Li Fengzheng. Saya kira Anda benar-benar ingin menyingkirkan Li Fengzheng. Ketika mereka kembali, mereka akan mencoba mencari cara untuk melakukannya. Ambil kembali hak pemiliknya. Li Wenyan telah melihat wajah pemberontak mereka lebih dari sekali. Itu bukan terserah mereka. Jika kamu ingin menggunakanku, kamu harus membayar harga yang sesuai. Sekarang aku memiliki token master, aku tidak punya alasan untuk mengembalikannya. Aku tidak akan melakukannya pada mereka untuk saat ini. Tapi itu tidak perlu. Meskipun mereka takut mati pada Li Fengzheng, saya yakin beberapa dari mereka masih memiliki ilusi tentang Li Fengzheng dan berharap untuk mengandalkannya untuk membuat seluruh keluarga kuat. Oleh karena itu, hanya ketika dia membunuh Li Fengzheng dan mematahkan ilusi orang-orang itu pada pertemuan ahli senjata, akankah mereka tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas keluarga Li? Li Wenyan mengangguk dan berkata, memang benar mereka adalah jenis barang yang tidak akan pernah mati jika mereka tidak melihat peti matinya. Tapi apakah Anda yakin Li Fengzheng akan benar-benar mengambil bagian dalam pertemuan itu? Tentu. Prajurit murni, bukan alkemis. Dia tidak harus ambil bagian di dalamnya, kan? Li Wenyan bingung. Haha, saya tidak berani memberitahu orang lain, tetapi ayah dan anak mereka pasti akan berpartisipasi. Mereka tidak hanya akan berpartisipasi, tetapi mereka juga akan mendapatkan banyak bantuan, kata Jericho Lee sambil mencibir. Alasan kenapa aku begitu yakin adalah karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak menyingkirkanku kali ini, mereka tidak akan punya peluang di masa depan. Bagaimana menurutmu? Li Wenyan masih belum begitu mengerti. Pada konferensi Dandao, saya telah mengalahkan Raja Dan dan memenangkan Pavilion Wuchen. Sekarang Sekte Suanyi tidak lagi seperti dulu. Dari segi kekuatan, tidak lebih buruk dari keluarga Li, dan bahkan lebih kuat. Anda berkata, bagaimana jika mereka membelanjakan lebih banyak? Li Wenyan sedikit terkejut. Dia berpikir cepat dalam benaknya,
jika kita menghabiskan lebih banyak waktu, Suanyi akan sepenuhnya mengintegrasikan sumber daya dan kekuatan Paviliun Wuchen dalam 3 bulan. Selanjutnya, selama kita menunggu Suanyimen keluar dengan orang kuat yang ada di dalam berada di puncak daftar Dewa Perang, maka Suanyimen akan dapat mengancam sekolah Kongtong. Iya. Memang benar sekolah Kongtong itu kuat, tetapi betapapun kuatnya sekolah Kongtong, ia tidak terkalahkan. Dan di selain keberadaan monster tingkat tua itu, orang kuat semi negeri dongeng, pada dasarnya adalah langit-langit dari sekte ini. Tingkat Sanxian yang kuat, itu adalah tingkat leluhur, bahkan jika memang ada, belum tentu muncul. Jadi mereka tidak mampu membelinya itu. Selama hal ini terus berlanjut, situasinya hanya akan bertambah buruk bagi Li Fengzheng dan putranya. Sebaliknya, Jericho Li akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kau tahu, aku bisa memurnikan 5 jenis ramuan sekarang, dan aku telah mendefinisikan ulang standar industri para alkemis. Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa aku bisa memurnikan ramuan ilahi dan kekaisaran? Mulai sekarang, semua alkemis harus mengikuti standarku. Artinya, jika saya mau, saya bisa mengeluarkan obat mujarab dan menarik sejumlah besar ahli yang kuat untuk bergabung dengan Sekte Suanyi. Dalam setahun, saya bisa sepenuhnya melampaui Sekte Kongtong. Belum lagi sekarang budidayanya telah hilang selangkah lebih maju, mencapai tingkat divisi jiwa Gaojing, dan efektivitas tempurnya bahkan lebih baik daripada Sanxian. Begitu budidayanya melangkah lebih jauh dan mencapai semi negeri dongeng, leluhur Kongtong keluar, dan dia masih bukan lawannya. Jika tidak ada lagi yang dikatakan, Li Fengzheng tidak bisa duduk diam. Dapat dikatakan bahwa sekarang adalah satu-satunya kesempatan Li Fengzheng. Jika kesempatan ini dilewatkan dan Jericho Li dibiarkan berkembang, maka Li Fengzheng tidak akan memiliki kemungkinan untuk berbalik. Li Wenyan tiba-tiba mengangguk, baiklah, menurut ini, ayah dan anak mereka pasti akan menghadiri pertemuan para ahli penyulingan. Meskipun dikatakan bahwa Li Fengzheng tidak mengetahui alkimia, senjata, atau susunan, saya rasa tidak. Tidak seorang pun yang tumbuh dewasa dapat sepenuhnya mengabaikan aspek ini. Bahkan jika dia benar-benar tidak mengerti, dia juga dapat menggunakan sumber daya di tangannya untuk menarik beberapa orang kuat untuk membantu Li Fengzheng menggunakan pengaruhnya untuk mendirikan gerbang Fengjuesen, yang menarik banyak ahli untuk bergabung. Dalam hal ini saja, dia tidak bisa dianggap sebagai lawan tanpa ancaman sama sekali. Jericho Li sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan berkata, saya tidak takut dengan ahli manapun yang dia bawa. Saya hanya khawatir mereka akan mempermainkannya saat itu. Trik. Maksudmu, Li Wenyan sedikit terkejut. Ayah, apakah kamu lupa? Li Sengwei, si anjing tua, bercampur dengan Jiuk Xuanmen. Jericho Li mengingatkan suatu cara. Wajah Li Wenyan sedikit berubah. Jika kamu tidak memberitahuku, aku benar-benar lupa. Itu benar. Faktor Jiuk Xuanmen harus dipertimbangkan.